Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Segala pujian dan seluruh syukur kita peruntukkan buat Rabb dan Ilah yang kita ibadahi, tidak ada sekutu baginya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat beserta salam, mari Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita hadiahkan untuk kekasih Allah dan juga kekasih kita bersama-sama, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu-ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apakah Bapak Ibu rutin atau sering atau setidak-tidaknya mengikuti perkembangan akhir zaman Bapak Ibu? Sudah pernah mendengarkan ceramah-ceramahnya Ustadz Rahmat Baikuni? Sudah mendengarkan ceramahnya Ustadz Ihsan Tanjung? Sudah mendengarkan guru kita Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani menyampaikan kajian-kajian akhir zaman? Sering membuka YouTube kajian-kajian tentang akhir zaman? Maka dah selesai. Pulang kita lagi. Tapi hari ini InsyaAllah spesial. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, agenda-agenda di fase keempat. Nabi mengatakan kita menjalani 5 fase. Fase pertama, Nabi memimpin umat Islam. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin dengan konsep kenabian yang memimpin umat Islam. Fase ketiga, ini yang paling lama dan paling panjang, yaitu fase para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan 1227 tahun lamanya. Dan telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Kita sekarang ada di fase keempat, dan fase keempat ini ada di penghujung Bapak Ibu. Ibarat pendakian ini sudah hampir nyampe di puncaknya. Dan sebentar lagi kita akan berpindah dari fase keempat menuju fase kelima. Fase kelima dunia bagaikan surga. Fase kelima bertolak habis dengan yang kita jalani dan kita hadapi sekarang. Kalau sekarang zalim di mana-mana, bohong di mana-mana, korupsi di mana-mana, jahat di mana-mana. Kalau sekarang ini bencana di mana-mana, penyakit di mana-mana, kesusahan di mana-mana. Kalau sekarang ini perampokan di mana-mana, pembantaian, pembunuhan di mana-mana, gaduh di mana-mana, dan ke depan akan lebih dahsyat daripada ini. Tapi fa inna ma'al usri yusra. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, penghujung fase keempat ini insyaallah
akan berakhir puncaknya dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Ya'juj dan Ma'juj Allah binasakan, setelah itu kita langsung masuk ke fase kelima. Fase kelima sekali lagi, dunia bagaikan di dalam surga atau surga dunia. Tidak ada perang, tidak ada miskin, tidak ada susah, tidak ada penyakit, tidak ada bencana, bahkan binatang buas pun menjadi jinak seluruhnya. Seluruh hewan-hewan yang berbisa, Allah angkat semua bisanya. Demi Allah, dunia benar-benar bagaikan dalam surga, surga dunia. Tapi sebelum kita sampai pada fase kelima, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55, yaitu Islam akan memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah, dengan konsep kenabian. Sebelum itu terjadi, kita sekali lagi berada pada puncak yang paling melelahkan. Perintah Nabi mengatakan, isbiru. Wahai seluruh umatku, kalian wajib bertahan. Fa innahu la ya'ti 'alan nas zaman. Sesungguhnya tidaklah nanti akan datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman, illalladzi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Zaman yang kalian jalani pada saat itu, kata Rasulullah, hari-hari yang kalian hadapi terasa lebih berat dari yang telah dilalui. Dan masa-masa yang akan kalian datangi terasa lebih berat dari hari yang sedang kalian jalani. Pada masa itu, isbiru, kalian semua wajib bertahan, wajib bersabar. Kalau di dalam penutupan surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertahanlah kalian, wasabiru, dan saling mengingatkan orang yang lain agar juga bersabar dan bertahan. Warabitu, rapatkan barisan kalian, satukan saf kalian, kompaklah kalian, dan siap siagalah. Wattaqullah, maksimalkan ketakwaan kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, karena sebentar lagi kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira di akhir zaman, kabar gembira di akhir zaman, Islam akan dimenangkan oleh Allah. Anda ikut berjuang, Anda tidak ikut berjuang, Islam akan dimenangkan oleh Allah. Tapi yang ikut berjuang, pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Yang ikut berjuang, yang tidak ikut berjuang, Allah tidak butuh dengannya. Kalau dia beramal, itu adalah pahala pribadi buat dia. Pahalanya kecil, Pak, karena dia individual, hanya berdiri sendiri, tidak mau berjamaah, tidak mau bersama-sama, tidak mau bahu-membahu, tidak mau berjuang kompak dalam berjamaah. Tapi yang mau bersama, nilai pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Aku rindu, kata Rasul, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kami kan ada di depanmu. Bukankah kami saudara-saudaramu? Oh bukan, kata Rasul. Bukan. Kalian ini sahabat-sahabatku. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Kalian hidup di masa aku hidup. Kalian menyaksikan aku. Menyaksikan wahyu turun. Menyaksikan mukjizat. Kalian perang bersamaku. Kalian ini sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang aku rindukan nanti mereka muncul di akhir zaman. Lam yarawni, mereka sama sekali belum pernah berjumpa diriku. Mereka belum pernah melihat aku. Hatta dalam mimpi pun mereka tidak berjumpa dengan aku. Amanu bi walam yarawni. Mereka benar-benar beriman kepadaku. Dan mereka setia menjalankan sunnahku. Mereka membela sunnahku. Itulah yang aku rindukan. Padahal kondisi berislam pada masa itu, al-qabidu lil islami yawma idzin kal qabidi 'alal jumrah.
orang-orang yang hidup pada masa itu mempertahankan eksistensi keislamannya, mencoba menjadikan dirinya sebagai muslim yang kafah, mukmin yang haqqan, beratnya luar biasa, kal qabid alal jumrah, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Terus digenggam, tangan terasa hangus, terbakar, hampir-hampir tak tahan lagi. Tapi kalau dia lepaskan, dia pun lepas dari Islam. Jika dia terus menggenggam, benar-benar panas beratnya menjadi mukmin haqqan di akhir zaman. Disitulah Rasulullah berkata, isbiru, bertahanlah kalian, bertahanlah, bersabarlah kalian. Dan orang yang hidup pada masa itu dinobatkan oleh Nabi Muhammad sebagai saudara yang dirindukannya. Dan kita bukan sahabat Nabi, tapi semoga kita adalah saudara-saudara Nabi yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Syaratnya sabar, Pak. Sabarlah dalam sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sabarlah untuk jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Sabarlah untuk rajin berinfak, berwakaf, sedekah. Sabarlah untuk puasa sunat Senin dan Kamis. Sabarlah untuk jangan terpikat dan terpedaya oleh riba. Sabarlah jangan mendurhakai suami, jangan melawan pada orang tua. Sabarlah untuk tetap memberikan tumpahan kasih sayang kepada istri, memeluk anak-anak dalam pelukan Al-Quran. Sabarlah walaupun dicaci maki, dicemeeh dan diintimidasi. Sabarlah apapun keadaan. Sabarlah di akhir zaman demi dan dalam rangka berjalan di atas siratal mustaqim. Kemudian akan banyak ujian, tantangan dan terpaan yang sangat hebat. Bagaimanapun beratnya, ibarat dalam hadis, kalaupun terbakar hanya ibarat tangan yang terbakar, bukan seluruh tubuh yang terbakar. Jadi ujian yang kita jalani ini kecil, Pak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ujian yang kami datangkan kepada kalian adalah syai' minal khawf. Segelintir kecil cuman. Rasanya ujian itu segelintir kecil dibandingkan dengan neraka. Bagi yang tak sabar hidup dalam ujian ini, dia akan merasakan beratnya dan hebatnya neraka nanti. Dan itu adalah hukuman. Baik Bapak Ibu, sekarang lihat papan tulis. Ada apa di situ? Yalah, kosong, belum ditulis apa-apa. Kita akan menulis di sana 5 fase. 1, 2, 3 sudah selesai. Fase keempat adalah fase mulkan jabarian. Fase para penguasa-penguasa yang berkuasa di bumi, jabarian, keras, zalim kepada Islam dan kaum muslimin, diktator. Ini yang terjadi pada fase kita. Wahai Bapak Ibu, saksikan pada fase keempat. Jika pada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, Islam memimpin dunia. Fase pertama, Islam memimpin dunia. Kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Fase kedua, Islam masih memimpin dan kaum muslimin pada masa ini dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi yang menggunakan sistem khilafah dengan konsep kenabian. Ini berlangsung selama 30 tahun. Fase ketiga, Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama Bapak Ibu, lamanya 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Nah sekarang kita ada di fase yang terberat. Ini ringkasan ya. Bapak Ibu, fase keempat adalah fase mulkan jabarian, fase kediktatoran. Tapi fase ini insya Allah tak lama. Cuman berat sekali memang. Tak lama tapi berat. Inilah fase di mana Islam tidak memimpin dunia. Bila fase pertama, kedua dan ketiga, 2/3 dunia Islam yang pimpin. Nanti fase kelima, Islam akan memimpin seluruh dunia. Fase kelima, Islam akan memimpin seluruh dunia. 100% bumi ini akan takluk dalam pemerintahan Islam. Dan dunia bagaikan dalam surga. Ini adalah masa-masa aman. Masa-masa
aman. Sejak bumi diciptakan, inilah yang teraman. Di sini tegak kembali pemerintahan Islam dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Total seluruh dunia dipimpin oleh Islam. Pengumuman ini Allah sampaikan langsung dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Jadi yang takut nggak karu-karuan dengan tegaknya khilafah, sebenarnya mereka sedang ketakutan ibarat dari gelap matahari mau terbit. Dia takut matahari terbit. Lalu mencoba mengembus ke sana kemari, matahari nggak akan terbit, matahari nggak akan terbit. Dan awas, kita akan perangi matahari. Itu goblok namanya Bapak. Matahari tetap akan terbit. Oke. Baik Bapak Ibu, kita tak bicara ini. Walaupun ini masa depan kita yang menggembirakan. Akhir dan ending daripada cerita umat Islam ini berada adalah happy ending. Di sini akan berakhir nanti, umat Islam akan husnul khotimah. Dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, apa yang terjadi? Di tanda besar kiamat yang ketujuh akan berhembus angin yang lembut. Angin yang lembut. Angin ini sejuk dan wangi baunya. Lembut, sejuk, wangi. Sumber angin ini kata Rasulullah dari negeri Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Ternyata ini bukan angin sembarangan. Ini adalah angin kematian. Siapa yang mati oleh angin lembut dan sejuk lagi berbau wangi kesturi ini? Yang mati oleh angin ini hanyalah orang Islam yang ada iman di dadanya. Orang Islam yang ada iman di dadanya. Sekalipun imannya hanya seujung kuku. Dan dia sedang berada di pulau. Dia sedang berada di gunung. Dia sedang berada di gua. Dia sedang berada di lembah. Sementara dia ada iman kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Sekalipun imannya hanya seujung kuku. Ketika angin ini menyentuh kulitnya, ketika terhirup olehnya angin lembut dan sejuk, lagi berbau wangi kesturi ini, di tempat itu, saat itu juga, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam meninggal dunia. Maka inilah dia kematian yang husnul. Setelah itu kata Rasulullah, tak tersisa lagi yang hidup di bumi, kecuali orang-orang yang tidak kenal dengan Allah sama sekali. 1 atau 2 generasi setelah itu, barulah Allah datangkan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kabar baik tentunya buat kita, ternyata orang Islam yang beriman tak akan pernah menyaksikan kiamat. Alhamdulillah. Ini adalah finish. Finish apa? Orang Islam yang beriman habis di sini. Startnya di mana? Startnya Nabi Muhammad Allah utus. Dari sini start lalu finish. Baik, sekarang kita sedang ada di sini. Apa yang mau kita diskusikan di sini, Bapak, kita bicarakan? Pada masa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan menghadapi fitnah duhaima. Fitnah duhaima. Akhir fitnah duhaima terjadinya tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia. Ini puncak fitnah duhaima. Sebelum Dajjal, tanda besar kiamat terjadi terlebih dahulu, yaitu dukhan menyelimuti seluruh muka bumi selama 40 hari 40 malam. Baik Bapak Ibu, apa fitnah duhaima? Fitnah yang ujiannya ke arah iman. Dengan fitnah duhaima ini, banyak orang menjadi fasik dan ahli dosa, ahli maksiat. Dengan fitnah duhaima ini, banyak orang yang menjadi munafik. Dengan fitnah duhaima ini, banyak orang menjadi musyrik. Dengan fitnah duhaima ini, banyak orang-orang umat Nabi menjadi sesat. Dengan fitnah duhaima ini, banyak yang menjadi murtad. Nauzubillah. Ini fitnah duhaima, Bapak Ibu, berlapis-lapis. Ada melalui pendidikan, ada melalui media, ada melalui kedokteran, melalui makan dan minum, ada melalui seni dan budaya, ada melalui ekonomi dan bisnis, ada melalui politik. Pokoknya pintu-pintu fitnah duhaima berlapis-lapis, Pak. Mentang-mentang Islam sedang tidak memimpin dunia pada masa ini, kaum muslimin diobok-obok, sasarannya murtad. Wala yazaluna yuqatilunakum kama wala yuzaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa berupaya terus-menerus berjuang untuk memurtadkan kalian semua. Inilah dia fitnah duhaima. Kalau ada khilafah Islamiyah, ada pemerintahan Islam akan membendung segala kefasikan, segala kesesatan, segala kezaliman, segala kemurtadan. Betul? Tapi karena tidak ada, justru penguasa yang muncul
melahirkan itu. Mereka paksa kita untuk murtad. Coba di India sekarang, Bu. Gara-gara mereka Muslim, apa yang mereka buat? 200 juta rakyat Muslim India terancam untuk hilang kebangsaannya dan mulai diteror dalam bentuk penyiksaan, penghancuran masjid, pembunuhan karakter dan dibunuh juga fisiknya. Hari ini kaum muslimin Uighur Xinjiang China, luar biasa dahsyat ujian yang dialami oleh kaum muslimin. Jutaan umat Islam masuk penjara dan sudah 2 minggu tak dapat makan di Uighur Xinjiang China. Rohingya, kita sudah tahu bagaimana anak-anak kecil kita disetrum sampai mati. Bagaimana wanita kita diperkosa rame-rame lalu dikuliti hidup-hidup. Bagaimana kondisi kaum muslimin di berbagai belahan dunia mengalami ujian. Ini di fase keempat. Tapi fase ini akan berakhir insya Allah. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang yang telah terjadi pada fase keempat, ini yang telah terjadi. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Yang telah terjadi pada fase keempat, yang pertama, bumi star menjalankan sistem baru, disebut dengan sistem demokrasi. Ini sistem baru. Dan ini terus berjalan. Puncaknya kapan? Dajjal keluar. Setelah khilafah Islam yang runtuh, maka yang dipakai di bumi adalah sistem demokrasi. Baik Bapak Ibu. Kemudian setelah itu bermunculanlah istilah-istilah yang bisa menginjak-injak agama. Yang kedua muncul namanya HAM. Atas nama HAM, seolah HAM lebih tinggi daripada apa saja. Kalau ada suami mendidik istrinya, lalu terjadi sesuatu yang menurut HAM itu melanggar, maka suami bisa dipidanakan. Kalau ada ayah menjalankan syariat agama, anak umur 10 tahun masih melantarkan sholat, mempermainkan sholat, anak dipukul, kata Rasulullah, HAM akan tampil membela si anak. Betul? Ke depan kalau ada yang berzina suka sama suka, ternyata syariat Islam melarang, lalu orang tua melarang anaknya, kamu nggak boleh menikah, kamu tidak boleh berzina, lalu ini akan dikadukan ke pihak Komisi HAM, akan dibela orang yang berzina tersebut. Ini HAM muncul sebagai teror baru bagi umat Islam dan seterusnya. Lalu bagi orang-orang yang kerap dan akrab ingin mencoba mempraktekkan Islam secara kafah, digelari dengan radikal, kemudian dituduh dengan tuduhan macam-macam, teroris dan sebagainya dan lain-lain. Ini terjadi pada masa ini Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah itu, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, aliran-aliran sesat dan isme-isme bermunculan, ya. Isme-isme sengaja diciptakan. Aliran-aliran sesat sengaja dibuat supaya banyak orang sesat dan murtad. Aliran-aliran sesat. Baik, berikutnya wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, dimunculkan lagi berbagai macam jenis dosa dan maksiat diciptakan melalui seni, melalui permainan, melalui budaya, melalui film-film, ya. Dan dibukalah night club, dibukalah tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat perjudian, bahkan dibuat manusia kembali menyimpang dari fitrah mereka. Laki-laki difasilitasi mencintai laki-laki, wanita didukung untuk mencintai wanita dan kawin sesama jenis. Inilah dia bermunculan di sini adalah apa yang disebut dengan tadlilul afkar wa tadlilul aqaid, ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, di sini terbukanya pintu fawahish. Fawahish, maksiat dibuka selebar-lebarnya, bahkan difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara di setiap negara ini. Fawahish wal munkarat dan munkarat. Kemudian pada masa ini juga berbagai macam jenis barang-barang memabukkan dengan nama-nama yang lain. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, barang-barang memabukkan namanya sudah macam-macam. Di zaman Nabi barang memabukkan cuma khamar. Tapi di akhir zaman namanya sudah macam-macam. Nih, barang-barang memabukkan. Apa di sini ya? Narkoba CS sajalah. Narkoba CS. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, dan juga di satu sisi ghazwul fikri, perusakan pemikiran. Ghazwul fikri, cuci pemikiran. Dan sekarang banyak orang Islam yang alergi dengan syariat Islam. Wanita yang sudah menuntut persetaraan gender dengan laki-laki. Sudah banyak ya melalui ghazwul fikri, orang-orang alergi dengan jihad fisabilillah, alergi dengan khilafah Islamiyah, alergi dengan syariat Islamiyah, alergi orang Islam sendiri loh itu.
berkat Ghazul Fikri. Sekarang ini Pak, wanita dicuci otaknya, orang-orang tua dicuci otaknya. Anak-anaknya yang pengen menikah usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, ini dianggap sebagai ya terlalu dini, merusak anak, menutup masa depan anak dan sebagainya. Kemudian dicuci otaknya, yang benar itu adalah tamatkan kuliah, dapatkan kerja, baru bersuami. Sementara biar pergaulan bebas dulu, itu hak azazinya. Kenali dulu calon pasangannya, dan akhirnya maksiat ada di mana-mana. Kebuntingan apa? Hamil di luar nikah terjadi di mana-mana. Alhamdulillah ya. Ini akibat daripada Ghazul Fikri. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, ini sangat tabu dan hampir di seluruh dunia berhasil Ghazul Fikri ya. Di mana laki-laki hanya boleh menikah dengan satu wanita. Kalau terjadi upaya untuk poligami, semua orang merasa jijik dengan laki-laki itu dan menganggap si wanita bodoh karena mau dipoligami. Dan dianggap laki-laki wanita ini yang istri kedua perampas suami orang. Ghazul Fikri itu Pak. Ghazul Fikri, wahai hamba Allah yang kami muliakan. Seterusnya. Nah, lalu wahai hamba Allah, kolonialisme modern pun terjadi. Yaitu umat Islam di mana-mana diperebutkan, dirampok dan dirampas kekayaannya, dijajah tanah airnya, diambil harta kekayaan negerinya. Ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Ini di fase keempat. Beratnya luar biasa Pak ya. Kemudian setelah itu barulah huru-hara merata di Timur Tengah dan huru-hara yang kita sebut dengan Arab Spring. Setelah itu salju turun di negeri Arab. Pertama kali 2009 salju turun di Tabuk. Sekarang sampai beberapa minggu yang lalu Masjidil Haram sudah dibungkus oleh salju. Betul Bapak Ibu? Ini ada hadisnya jelas dari Nabi SAW. Setelah itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah umat Islam dibantai. Fitan bi Syam. Umat Islam di negeri Syam dibantai. Syam itu di mana? Palestina, Syria, Lebanon, Jordania. Inilah fitnah Syam. Fitnah Syam. Nah, Nabi memberikan isyarat. Apa sabda Rasulullah? Apabila kalian sudah menyaksikan, ini ya, apabila kalian sudah menyaksikan fitnah membara di negeri Syam, umat Islam dibinasakan, umat Islam dibantai, umat Islam disiksa, umat Islam dipaksa murtad, lalu masjid-masjidnya dihancurkan, Al-Quran yang diinjak-injak, betul-betul kehormatan betul-betul sudah tidak ada sama sekali, dan kaum muslimin dipaksa dan diusir keluar. Saat itu terjadi di negeri Syam. Badiru bil a'mal. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan-amalan saleh. Badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah memperbanyak amalan saleh. Fitanan, pada masa-masa fitnah. Ternyata di hadis yang lain Nabi memperjelas, fitan yang dimaksud bukan di India, bukan di Uighur Xinjiang Cina, bukan di Rohingya, bukan di Filipina, bukan di Mesir, bukan di mana-mana. Ternyata fitan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Bisyam. Ketika di akhir zaman fitnah itu terjadi di negeri Syam, kamu yang ada di muka bumi saatnya badiru, berlomba-lombalah, berpacu-paculah, terang-teranganlah memperbanyak amal soleh. Ketika kamu sudah menyaksikan, awas, ini sejak Maret 2011 Bu, fitnah terjadi di negeri Syam saat Arab Spring, dan Suriah adalah yang terakhir. Betul? Apakah sudah berakhir fitnah di Syam hari ini Bapak Ibu? Belum. Bahkan tahun 2020 Israel bersumpah 2020 seluruh Palestina sudah menjadi milik mereka. Apapun yang terjadi, orang Palestina sudah tidak punya lagi tanah air. Tahun 2020 ini mereka akan semakin brutal dan mereka akan semakin jahat. Mungkin kejahatan yang dibuat oleh Israel akan seimbang sama dengan kejahatan yang sedang terjadi saat ini di India. Mereka akan hapuskan Palestina untuk warga Palestina, resmi menjadi negara impian Israel sebagai Yahudi rayanya mereka. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dan ini adalah puncak. Allah akan tunjukkan keajaiban kepada kita, pertolongan kepada kita. Insya Allah dalam waktu dekat Baitul Maqdis akan dimerdekakan oleh umat Islam.
dalam waktu dekat Baitul Maqdis akan diumumkan di sana berdirinya khilafah Islamiyah. Takbir. Rasul bersabda dalam hadis sahih Muslim, apa kata Rasulullah? Hai Muaz, kata Rasul, nanti Baitul Maqdis di akhir zaman akan dibebaskan kembali, akan dimerdekakan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat. Pada saat itu khilafah Islamiyah diumumkan di sana. Maka wahai Muaz, saat itu negeri terkuat dan teraman di bumi adalah Palestina, dan kondisi Madinatul Munawwarah dalam kondisi chaos, kacau, ribut, kisruh, berdarah-darah. Kalau Madinah kalau sudah kisruh, berdarah-darah, bagaimana dengan Mekah? Kita tahu Mekah lebih keras daripada Madinah. Kalau Mekah, Madinah yang dijamin aman dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, begitu bagaimana Arab Saudi? Kalau Arab Saudi sudah begitu, bagaimana dengan Jazirah Arabia? Kalau Jazirah Arabia sudah begitu, bagaimana dengan seluruh dunia? Betul tidak? Maka bergeraknya waktu di sini kita akan menyaksikan pemandangan-pemandangan yang paling menakutkan Bapak Ibu. Pemandangan-pemandangan darah di mana-mana, perang di mana-mana, bencana di mana-mana, kelaparan di mana-mana, penyakit di mana-mana, musibah-musibah alam di mana-mana akan datang dalam waktu yang tak lama. Wallahi, yang dijaga oleh Allah, yang akan bertahan pada masa ini, Allah umumkan dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 158. Hanyalah orang-orang yang beriman saja. Imannya benar, akidahnya kuat, tauhidnya lurus, amal solehnya banyak, jauhkan diri dari maksiat. Mereka yang dijamin selamat. Berat apapun ujian ke depan, mereka yang akan selamat. Tolong diulangi Bapak Ibu, siapa yang akan selamat di akhir zaman? Tolong jawab. Orang yang beriman, imannya benar, akidahnya kuat, tauhidnya lurus, ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, dan jauh dari maksiat. Ini akan dijaga oleh Allah, bukan duit yang banyak. Bukan. Kapal Diamond Princess isinya 3.700 orang-orang kaya dunia. Fulusnya, rekeningnya ada di berbagai negara, Pak. Duitnya banyak. Berkutik nggak mereka ketika mereka terserang virus COVID-19 atau novel corona baru? Mereka tak berdaya walaupun duitnya banyak, jaringannya luas, militer di tangan mereka, bahkan ada yang pangkatnya jenderal-jenderal, tak berkutik di depan makhluk Allah yang kecil, yang tak nampak, tak berdaya. Cina yang begitu gagah selama ini juga berdaya di depan Allah yang tak nampak. Virus COVID-19, ya, Allah datangkan itu. Adakah harta bermanfaat di akhir zaman ini? Tidak. Ternyata unik. Orang Islam yang taat-taat tak tembus oleh virus corona. Di Cina bukan tak ada, di provinsi Hubei bukan tidak ada orang-orang Islam, ya, dan di provinsi di kota Guangzhou bukan tak ada orang Islam yang kuat-kuat, yang taat-taat. Tapi kena nggak mereka oleh virus corona? Tidak. Pertanyaannya, kenapa bisa nggak kena? Iman dan amal soleh sudah mulai bekerja menjaga orang-orang beriman. Virus juga menjadi cerdas sebagai tentara Allah. Dia takkan mau menghampiri, mendekati, apalagi memasuki, menyakiti orang-orang beriman yang soleh, takkan mau. Dukhon juga demikian. Dukhon bersatu dengan debu akibat hantaman meteor menabrak bumi yang menimbulkan kekuatan ledakan lebih dari 1 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Bersatunya debu dari partikel-partikel bumi yang meledak, ya, membumbung dan memenuhi atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang dibawa oleh hujan meteor. Wahai Bapak Ibu, dukhon yang teramat sangat gelap. Ternyata dukhon ini hanya menimbulkan mudarat untuk orang munafik, orang fasik, ahli maksiat, orang yang minim amal soleh, apalagi orang kafir. Ini akan tersiksa oleh dukhon. Tapi orang beriman yang beramal soleh, kata Rasulullah, mereka hanya seperti terserang flu dan demam, sikit saja. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam, sementara yang lain kelepek-kelepek, kulit mereka melepuh, dari dada mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap. Pada masa dukhon, hanya orang-orang beriman yang beramal soleh yang akan terjaga. Ketika Dajjal keluar, juga hanya orang-orang beriman yang amal solehnya banyak yang akan terlindung dan tidak akan mempan oleh sihir Dajjal, bagaimanapun kuatnya Dajjal. Hanya orang-orang beriman. Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj, mana Ya'juj Ma'juj? Ini yang keempat, ya. Yang keempat sekaligus sebagai penutup fase keempat.
yakni lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, pada masa ini hanya orang-orang beriman yang beramal solehlah yang dilindungi oleh Allah dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan nanti tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat, lalu binatang raksasa. Binatang raksasa ini surat An-Naml. Akan keluar binatang raksasa dari dalam perut bumi. Binatang ini dapat berbicara dengan manusia dalam bahasa manusia. Binatang ini cerdas dan dia membawa dua senjata pusaka. Pertama tongkat Nabi Musa dan yang kedua cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini tahu langsung kalau yang ditangkapnya ini orang beriman, maka cincin Sulaiman diusapkan ke wajahnya, wajahnya menjadi putih, bersih dan bercahaya. Sementara kalau orang kafir yang ketangkap sama dia, dia langsung tahu ini orang kafir. Maka ujung tongkat Nabi Musa diketukkan ke ubun-ubunnya, maka langsung menghitam wajah orang ini dan suram gelap. Saat itu manusia-manusia yang ditangkap dilepaskan kembali. Maka manusia yang hidup di muka bumi bisa saling mengenal ini orang kafir, orang mukmin hanya dengan warna wajah, warna kulit wajahnya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika angin lembut sebagai tanda besar kiamat yang ketujuh berhembus menutupi seluruh bumi, angin ini juga angin cerdas. Dia mampu menghampiri khusus hanya orang-orang yang beriman, yang kemarin dari kasih tanda oleh Dabatul Ardi. Maka orang ini akan disinggung, disentuh oleh angin lembut ini, terhirup olehnya angin itu di tempat itu, dan saat itu juga dia langsung meninggal dunia. Jadi kaum muslimin, mulai dari fitnah Syam kita sudah wajib menabung amal soleh yang banyak. Tapi sayang, udah agak terlambat sedikit ya. Dari Maret 2011 sampai sekarang 2020. Sudah berapa tahun berjalan fitnah di Syam? Sudah berapa tahun? 9 tahun. Mau jalan 10. Udah agak terlambat, tapi mendinglah. Dan sekarang bagi yang merasa terlambat, lakukan akselerasi amal soleh. Akselerasi amal soleh, lakukan. Walaupun terlambat lebih baik. Kalau Bapak Ibu punya tabungan dunia, maka jadikan sebagian tabungan dunia itu tabungkan untuk tabungan akhirat kita. Kirim cepat Bapak Ibu. Dan sebagian yang lain belikan emas. Ibu punya tabungan di bank, ambil Bu, cepat belikan emas. Bapak punya gaji Pak, ada berlebih sedikit di kebutuhan wajib, maka cepat belikan emas. Sekarang, tapi udah agak terlambat sih, sekarang emas sedang naik-naiknya harga. Saya dari 2015 peringatkan umat, ayo mulai menabung dalam bentuk emas. Ayo mulai menabung dalam bentuk emas. 2017 makin gencar ajakan saya, 2018, 2019 saya sampaikan, ayo menabung dalam bentuk emas. Karena Bapak Ibu, tak lama lagi semua uang di muka bumi tidak akan laku. Wallahi kalau ini tidak ada hadis, saya tidak akan berani bicara. Tak lama lagi uang-uang kertas tidak akan berlaku. Harganya jadi tidak ada. Dia akan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, Pak. Yang bisa dijadikan sebagai uang yang sesungguhnya adalah yang punya emas. Makanya jangan heran Cina gila-gilaan mengumpulkan emas. Jangan heran Amerika menjadi antu emas. Di mana terdengar ada emas, mereka akan buru ke sana. Jangan heran Hong Kong menarik dana-dana mereka di bank-bank dan mereka belikan kepada emas. Jangan heran warga Tiongkok dari 2018 sudah berlomba-lomba mengambil dana mereka dan membeli emas. Jangan heran kalau negara-negara besar dunia sudah berebutan membeli emas. Sementara kalau kita bagaimana? Kita masih asik menghitung berapa jumlah digital angka-angka uang kita yang ada di bank. Kasihan banget orang Islam. Nah, saya sarankan sekarang, Ibu kalau ada uang, berapapun ada uangnya, ada rezeki Ibu, maka segera belikanlah emas. 1 kilo, 2 kilo, simpan. Ya, ketawa Bu. Kenapa Bu? Sekarang Ibu ketawa kan? Sekarang Ibu ketawa. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, di fase kelima nanti, semua orang punya stok emas yang melimpah ruah di rumah masing-masing. Benar Bu. Dan Ibu akan menyaksikan kejadian itu. Cuman sayang Bu, bapak-bapak sudah banyak di alam barzakh. Bapak yakin enggak? Karena kata Rasulullah SAW, orang pada fase kelima, jumlah laki-laki dibandingkan wanita, 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Wow. Yang punya semangat poligami, silakan tunggu fase kelima. Setuju Bu? Fase kelima Bu. Kebanyakan mereka sudah di alam barzakh. Silakan poligami dilangsungkan di alam barzakh. Kalau mau Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ingat, maaf, sekali lagi, fase kelima nanti emas melimpah ruah.
Sebab seluruh kekayaan dalam perut bumi berupa emas muntah ke permukaan. Dan ini dikuasai oleh khilafah Islamiyah. Apa kata sang khalifah? Siapa yang butuh emas silakan pergi ke gudang, ambil berapa perlu. Maka kata Nabi, akan ada nanti yang dengan jubahnya. Dia pergi ke kata Rasulullah, ada orang yang mengambil emas dengan jubahnya. Ini hadisnya sahih ya. Ada mengambil emas, lalu dia pergi ke rumah bawa emas. Yang dibawa emas, Pak, bukan beras. Emas, bukan supermi. Maka pada masa itu kata Nabi, tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Sama sekali orang nggak ada miskin di dunia ini. Lalu orang mencoba mewakafkan tanahnya. Apa kata orang? Dulu kami perlu tanahmu untuk diwakafkan, tapi sekarang kami sudah tidak perlu. Saat itulah nanti di mana zakat, sedekah, hibah, wakaf semuanya ditolak oleh orang lain. Pada masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tetangga yang membawa emas untuk dihadiahkan pada tetangganya. Pak, ini hadiah, Pak. Terimalah, Pak. Terimalah ini hadiah. Emas. Kata Rasulullah, emas itu 2 telapak tangan. Emas. Ya, bukan tisu. Di fase kelima. Apa kata tetangga? Masya Allah, engkau tetangga yang soleh. Aku bersaksi engkau tetangga yang beriman. Tapi minta maaf, hadiahmu tak bisa saya terima. Ibarat bahasa kita, no, di dapur ada 5 karung emas, mau diapain tuh, saya bingung juga. Wallahi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu dengar 1 kilo ketawa, karena memang kayaknya mustahil ya Bu ya. Tapi di fase kelima, Ibu akan punya semua. Pertanyaan Ibu, hidup nggak kami pada masa itu? Oke, kalau saya jawab berikut ini, mungkin Bapak Ibu akan bisa berpikir. Apa kata Rasulullah SAW? Dari start ke finish, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ada kelompok hadis. Dari sejak Nabi diutus sampai umat ini serentak Allah wafatkan, masa yang disediakan oleh Allah untuk kalian ada 2 kelompok hadis. Sayangnya hadis ini hadis dhaif. Ustaz, kalau hadis dhaif untuk apa Ustaz sampaikan pada kami? Jangan salah-salah. Hadis dhaif masih masuk dalam hadis ahad. Hadis itu ada 2 tingkatan. Oke, saya hapus ini dulu. Hadis tertinggi namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Di bawah hadis mutawatir ini kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Quran. Mengingkari satu hadis mutawatir murtad langsung, kafir. Nah di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 level. Hadis ahad level tertinggi namanya hadis ahad yang sahih. Maaf. Hadis ahad yang sahih. Kita kenal istilahnya selama ini dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Di bawahnya namanya hadis hasan. Paling bawah namanya hadis dhaif. Hadis dhaif. Awas ya. Ketiga level hadis ini oleh para ulama ahli hadis masih diakui sebagai perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini masih perkataan Rasul. Tapi yang wajib ditolak adalah di luar ini. Hadis maudhu' atau hadis palsu. Tolak. Hadis mungkar. Tolak. Hadis la aslalah. Nggak jelas sumbernya. Tolak. Selama hadis ini sahih, hasan, dhaif, ini masih qaul Rasulullah. Hanya titik bedanya, jika hadis dhaif ada 8 adab. Adab pertama, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sumber akidah. Yang kedua, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan hujjah untuk urusan-urusan usuluddin, nggak boleh. Yang ketiga, hadis dhaif kalau disampaikan pada orang yang mendengar wajib mendengar orang yang menyampaikan mengatakan, Bapak, Ibu, ini hadisnya dhaif ya. Itu adabnya ya, harus sampaikan. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis di atasnya langsung hadis dhaif tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif dalam urusan fadilat amal, fadail amal
dapat dijadikan sebagai sumber dalil dan bisa diamalkan. Ini hadis dhaif dalam urusan siapa yang melaksanakan sholat sunat syuruk 2 rakaat setelah dia berjamaah di masjid dan dia duduk dan berzikir sampai matahari terbit. Setelah terbit lalu dia bangun 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala ini. Ternyata hadisnya dhaif. Pahalanya besar disebutkan dalam hadis itu. Amalkan. Seluruh ulama hadis sepakat mengatakan hadis dhaif dalam motivasi amal bisa dipakai. Ya. Yang keenam, hadis dhaif ini ada pada hadis dhaif. Kalau dia memang masih perkataan Rasulullah walaupun dhaif, maka Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Maka kalau berkata Kiai Anu berkata, Syekh Anu berkata, Buya Anu berkata, Ustadz Anu berkata, ulama Anu berkata, tiba-tiba ketemu hadis Nabi dalam masalah yang sama, qala Rasulullah. Adabnya oleh seluruh ulama ahli hadis, qala Rasulullah lebih diutamakan dari seluruh perkataan siapa saja. Perkataan yang lain lewat, langsung didengarkan perkataan Rasulullah walaupun hadis yang dhaif. Itu menandakan perkataan Rasul wajib lebih tinggi. 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, wajib dimuliakan dan dihormati. Jangan seperti ada satu kelompok di Indonesia ini yang merasa dia paling suci, Pak. Hanya kelompoknya yang paling benar. Di luar kelompoknya masuk neraka semua. Ya, ulama-ulama di luar kelompok mereka adalah kilabun nar semua, anjing-anjing neraka semua. Sehingga mereka menghalalkan nama baik para ulama, mereka perguncingkan di depan publik, di depan jamaah mereka. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kelompok ini mengklaim bahwa hadis ahad itu hanya 2, sahih dengan dhaif. Apabila sahih mereka peluk, mereka terima, mereka agung-agungkan. Tapi kalau hadis yang dhaif kayak jijiknya luar biasa, kayak bangkai babi yang sudah berulat. Alah, itu hadisnya dhaif. Padahal hadis dhaif dalam urusan fadilah amal oleh para ulama hadis masih bisa dipakai. Itu adab yang keenam, tetap muliakan dan hormati walaupun dia dhaif. Karena masih perkataan Rasul loh ya. Adab yang ketujuh hadis dhaif. Hadis dhaif adab yang ketujuh, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, seandainya berbicara tentang perkara gaib, karena dia hadisnya dhaif, cukup sekedar diilmui dan didengar. Jangan dijadikan akidah dan keyakinan. Tapi hormati karena dia masih perkataan Rasulullah SAW. Namun bila benar-benar terjadi, bila betul-betul sesuai dengan kenyataan terjadi, hadis dhaif langsung naik statusnya kepada sahih. Kemudian wajib diyakini ketika itu. Terakhir, hadis dhaif bila didukung oleh hadis dhaif yang lain dalam masalah yang sama, maka hadis dhaif ini naik tingkatnya satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairih. Nah, itulah yang terjadi pada riwayat start ke finish. Mari kita dengar. Nabi berkata, umur umatku di sisi Allah, dari start ke finish loh ya, adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi adalah dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Nasrani dalam sejarah dari Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun. Tentu yang dimaksud Nabi adalah hitungan Hijriah. Ustadz, kalau start ke finish 1400, kita sudah 1441 sekarang. Ini 14 Pak Ustadz. Enggak. Kenapa? Ini baru satu kelompok riwayat. Kelompok riwayat yang lain ini hasan li ghairih. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah dari start ke finish adalah 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah di surat As-Sajdah ayat 5 setara dengan 1000 tahun kita menghitung di dunia. Betul Bapak Ibu? Maka 1,5 jadi berapa? Jadi 1500 tahun hitungan Hijriah. Berarti ada 2 kelompok riwayat, 1400 dengan 1500. Nah, ini domainnya para ulama ahli hadis. Serahkan pada mereka. Jangan tanyakan pada arsitek. Jangan tanyakan masalah ini kepada dokter, spesialis gigi. Nggak ada urusannya nih. Tanyakan pada ulama-ulama ahli hadis. Para ulama ahli hadis, para ulama ahli hadis mengatakan, mayoritas ulama ahli hadis mengatakan, umur umat Islam sejak Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul sampai serentak wafatnya umat Islam di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh adalah antara 1400 tahun hitungan Hijriah sampai ke 1500. Di antara ini habis umat Islam di muka bumi. Awas, ini mayoritas ulama ahli hadis. Redaksi bahasa yang paling bijaksana, yang saya lebih nyaman menerima bahasa ini adalah
ketika Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, umur umat Islam sejak Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Nabi Muhammad serentak Allah wafatkan adalah lebih dari 1400 tahun, tapi takkan lewat dari 1500, takkan lewat. Lebih dari 1400 tahun tapi takkan lewat dari 1500. Ayo kita sama-sama hitung sekarang. Mari Bapak Ibu, kita berhitung sekarang. Tahun berapa Hijriah kita sekarang? 1441 Hijriah. Awas, Hijriah ini kapan mulai menghitungnya? Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke, mulai di sini mulai penghitungan Hijriah. Sementara menghitung umur umat Islam hidup di muka bumi ini sejak start ke finish bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya beliau telah menjadi Nabi dan Rasul di Mekah selama 13 tahun, barulah beliau hijrah. Artinya 1441 Hijriah ini wajib ditambah dengan 13 tahun di Mekah. Betul tidak? Maka hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1454 tahun hitungan Hijriah. Oke. Sekarang, wahai Bapak Ibu, andai kata kita ambil angka yang paling aman, mentok di 1500. Anggaplah begitu dulu. Ambil angka yang paling mentok, 1500. Kurangi 1454. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Paling lama kita orang Islam hidup di muka bumi ini hanya 46 tahun lagi hitungan Hijriah. Orang Islam hidup di muka bumi ini paling lama ke depan hanya 46 tahun Hijriah. Dan ini akan menghadapi perkara-perkara besar sampai masa-masa Islam memimpin kembali seluruh dunia. Ayo Bapak Ibu, ada peluang nggak kita masuk fase kelima? Ada peluang nggak kita masuk fase kelima? Kalau Bapak Ibu mendengar virus corona ini tanda akhir zaman, walaupun Nabi tidak menyebutkan nama coronanya, tetapi zuhurul amradil mu'diyatil musta'siyah fi akhir zaman min azhuri fitani hadis akhir zaman. Munculnya penyakit-penyakit menular yang sangat mematikan dan sangat cepat penularannya, begitu bandel dan susah dicarikan penangkalnya, bertembus-tembus berlapis-lapis. Ada yang namanya flu burung, ada yang namanya flu babi, ada yang namanya Ebola, ada yang namanya SARS, ada yang namanya MERS, macam-macam Pak. Sekarang Ebola, sekarang novel corona, dan sekarang udah bermutasi pula dia Pak. Udah jadi aneh nih. Belum selesai lagi virus novel corona baru ini, sudah bermutasi dia menjadi dua jenis. Ada yang tipe L, ada yang tipe S. Ke depan tahap apa lagi perubahannya? Wahai Bapak Ibu, kemudian kalau Bapak Ibu terus mendengarkan kajian-kajian akhir zaman, saya tidak menyangka. Nabi bersabda, oh ya, sebentar ya. Kita break dulu sebentar boleh? Kita break dulu sebentar. Dari tadi nggak ada satupun jamaah bilang, Ustadz minum dulu. Iya, tega ini jamaah. Kita sampai jam berapa Pak? Hah? Jangan seperti di Azikra. Di Azikra undangannya dari jam 9 sampai zuhur. Waktu itu zuhur jam 12 kurang seperempat. Undangannya dari jam 9 sampai zuhur. Tahu-tahu Pak, yang hadir ketika itu lebih dari 10 ribuan orang jemaah. Tahu-tahu pas mau zuhur masuk, apa teriak jemaah? Tambah, tambah Ustaz, tambah. Saya melihat pada guru kita almarhum, beliau mengatakan beri isyarat, kasihlah sedikit lagi untuk jemaah. Janjian kita sudah zuhur, jebol sampai asar Pak. Jebol sampai asar. Menjelang asar masuk, sebentar lagi asar mau masuk, saya bilang, Bapak Ibu minta izin ya, udah dulu, tambah, tambah. Ya, tambah, tambah. Padahal pesawat kita, tak lama setelah itu saya katakan Bapak Ibu minta maaf. Nanti kami ketinggalan pesawat. Benar Pak, ketinggalan kami. Akhirnya saya numpang nginap di rumah Bapak Subarkah. Ya, nah kita kalau di sini katanya jam 1, saya khawatir ketinggalan pesawat nanti. Jadi insya Allah tetap kita komitmen. Paling lama jam 11:30, paling lama udah selesai dengan doa-doa. Boleh ya?
Berarti ada lebih kurang 40 menit lagi. Lumayan. Kalau untuk tulisan, ya, pertanyaan yang sifatnya tentang akhir zaman, saya akan ladeni. Tapi pertanyaan yang berkaitan dengan fikih, apalagi curhat pribadi, saya memang tak akan memberikan layanannya untuk saat ini. Bapak, Ibu yang kami muliakan, oke, kita break sebentar. Berapa menit kita break? Sudah siap Pak Berkah? Tim kita sudah siap? Oke. Pengumuman. Bapak Ibu, ini akhir zaman. Bapak Ibu mau maksimal dalam berjuang tidak? Mau sama-sama membela Islam? Mau sama-sama menunjukkan keimanan kita di depan Allah Subhanahu wa taala? Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan. 1. Ingat tanggal baik-baik ya. Ingat tanggal baik-baik. Tanggal 21 insyaallah taala. Bulan Maret ini. Bertempat di Monas. Dari jam 3 dini hari kita berkumpul seluruhnya, apapun organisasi kita, apapun nama kelompok pengajian kita, apapun bendera kita, ya, apapun nama lembaga kita, pada hari Sabtu, tanggal, jam, dari jam 3 dini hari, bertempat di, ngapain acara kita? Kita tampil bersama-sama atas nama orang-orang beriman se-Indonesia, tampil dalam rangka bela Baitul Maqdis. Kita akan hadir bersama-sama. Insya Allah guru-guru kita, alim ulama kita, tokoh-tokoh nasional kita akan ikut memberikan doa dan akan mengguncang keimanan kita bersama-sama. Insya Allah di Monas. Bila ternyata India masih membara, bisa jadi kita langsung mendoakan India secara bersama-sama dan menyatakan sikap bersama-sama. Setuju? Ini hari Sabtu, tanggal 21 hari Sabtu, dari jam 3 sampai jam 9 pagi, insya Allah ya. Dan saat itu kita ingin dipersaksikan oleh Allah bahwa kaki kita ini walaupun tak sempat diinjakkan ke Palestina, setidak-tidaknya kita telah menunjukkan keimanan kita bersama orang-orang beriman yang tidak rela, tidak reda, tidak terima Al-Aqsa diperlakukan begini, Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dirampas begini. Apalagi Israel 2020 berazam bertekad untuk menghabisi Palestina. Kita tidak rela, maka kita datang ke sana. Kita menjerit dalam doa dan kita akan angkat tangan-tangan kita dan kita bawa harta-harta kita. Kita menabung untuk tabungan akhirat kita. Maka pada siang hari ini kita memulai terlebih dahulu Bapak Ibu bersama panitia untuk mengadakan acara ini nanti pagi ini di waktu duha ini. Sebelum acara kita lanjutkan, kita akan menggalang dana untuk bebaskan Masjidil Aqsa. Setuju? Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah sejak tanggal 3 Januari bersama Ustadz Abdul Somad, peresmian gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz yang saya pimpin di Payakumbuh, Sumatera Barat. Alhamdulillah gedung itu telah diisi oleh para penghafal Quran hari ini. Anak-anak santri kami yang tamat tingkat 3 SMP dan melanjutkan ke mulazamah yaitu tingkat 1 SMA sudah hafiz Al-Quran 30 juz seluruhnya. Alhamdulillah. Sekarang program mengambil itqan dan sanad untuk mendapatkan hifzul Quran dan qiraah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tinggal kendala baru. Kendalanya adalah Pak Subarkah sudah berkali-kali ke pesantren kami. Masjid yang dihadiahkan dan dibangunkan oleh Yayasan Qatar di sana sejak 2009, besarnya 10 kali 12, masjid itu sudah membludak sekarang Pak. Berebutan dengan warga dan masyarakat yang sholat di sana, sehingga santri-santri sering berlomba mendapatkan posisi dengan warga. Wahai Bapak Ibu, Ramadan nanti nggak tahu macam mana orang akan keluar, membludak sampai meluber sampai keluar. Apalagi di bulan Juni 120 santri akan masuk, nggak tahu di mana tempatnya. Maka kami berazam dalam waktu terdekat ini harus sudah dibangun pelebaran masjid, yaitu 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri, 12 meter ke belakang. Tanahnya masih tersedia. Ini yang akan kita rame-rame gotong royong dengan seumat Islam. Ayo bangun rumah Allah di pesantren tempat mencetak para alim ulama di akhir zaman ini. Wahai Bapak Ibu, dari kantong kita masing-masing. Bapak Ibu berkenan membangun rumah Allah bersama-sama? Bapak bersedia? Ibu, ini nanti dana yang kita kumpulkan kita bagi 50% untuk pembebasan Baitul Maqdis,
dan 50% untuk pembangunan masjid kita. Ada 220 meter yang akan kita bangun, Pak. Per meternya adalah 2,5 juta. Kami berharap bulan Ramadan ini sudah dapat dipakai, walaupun masih kasar. Kita berharap bulan Ramadan sudah bisa dipakai. Minggu depan, insya Allah pembangunan sudah dimulai. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kita butuhkan 220 meter. 220 meter kali 2,5 juta. Ya, maka inilah yang kita cari sekarang. Bagi Bapak Ibu, sekarang untuk Baitul Maqdis, perjuangan Baitul Maqdis dan pembangunan masjid, silakan bangkit. Mana tim kita? Mana? Silakan bangkit sekarang, bergerak dan jalan. Oke, bismillah. Itu yang membawa kantong-kantong hijau. Ini adalah pembangunan masjid di pesantren dan juga pembebasan Baitul Maqdis. Bismillah, lemparkan tabungan-tabungan akhirat Bapak Ibu semuanya. Yang ibu-ibu nggak ada yang jalan nih? Oh ya, ada satu. Oh ada dua. Silakan Bu. Ibu yang nggak bawa uang nggak apa-apa, nggak selalu harus uang. Cincin ibu boleh lepas. Anting-anting, kalung, gimana tidak? Di beberapa tempat terbukti kok. Ternyata ibu-ibu zaman Nabi tidak jauh beda lah. Zaman Nabi ibu-ibu anting-antingnya lepas, gelangnya lepas, kalungnya lepas. Zaman Nabi Muhammad. Zaman sekarang ada satu dua yang lepas. Ada yang datang waktu itu, Ustadz, ini cincin pernikahan kami Ustadz. Tolong diterima Ustadz. Jadikan ini sebagai sedekah jariyah yang pahalanya mudah-mudahan mengalir untuk kami sampai hari kiamat. Tapi tolong doakan Ustadz supaya suami saya nggak nikah lagi. Saya katakan sini, kita doakan, ya Allah, tautkan hati suaminya kembali kepada sang istrinya. Ya Allah, jadikanlah suaminya tidak menikah lagi dengan siapapun selama istrinya masih hidup, ya Allah. Kenapa tidak? Ada yang pesan, Ustadz saya ambil 1 meter, tapi doakan anak saya jadi hafiz Quran ya Ustadz ya. Boleh. Maka nanti boleh ditransfer kemari. Boleh ditransfer ke 1 Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 89 ya, atas nama Zulkifli H. Yang kedua, transfer ke Bank Sentral Asia 614 50 473 60 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Oke. Ini untuk konfirmasi. Silakan ke 0812 660 11331 dan 0852 92222408. Nah, Bapak Ibu, nomor yang pertama di atas ini nomor pribadi saya. Yang pertama di atas ini WA pribadi. Awas. Bertanya tentang akidah saya layani, bertanya tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran saya ladeni, bertanya tentang akhir zaman saya akan respon. Tapi kalau bertanya masalah fikih memang saya tidak akan respon. Silakan bertanya pada ulama-ulama ahli fikih ya. Dan maaf, di nomor ini saya takkan melayani curhat pribadi. Ini juga perlu saya sampaikan. Beberapa kali saya cukup bubak belur Bapak Ibu, baru nelpon dia kita angkat, Ustaz, suami saya belum perkenalkan diri, entah apa masalahnya langsung suami saya. Hampir 2 jam Bu saya melayani, nyesel saya. Kenapa saya angkat ya? Jadi maaf, kalau curhat pribadi mungkin saya akan langsung close. Minta maaf Bapak Ibu, saya nggak ada waktu untuk curhat. Assalamualaikum. Ya. Pertanyaan tentang akhir zaman saya ladeni, pertanyaan tentang akidah saya ladeni, pertanyaan tentang masalah tafsir ayat-ayat Al-Quran saya ladeni, ya. Tapi tentang fikih dan curhat pribadi saya akan lemparkan pada yang lain. Oke, konfirmasi juga kemari, silakan. Nanti kalau dapat, sebelum kita bubar, diumumkan berapa yang tergalang pada pagi hari ini.
Bismillah. Sudah bisa kita lanjutkan? Sudah bisa kita lanjutkan? Bismillah. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati dan kita cintai, semoga Bapak Ibu seluruhnya adalah calon-calon penghuni surga nanti pada hari kiamat. Amin. Semoga kita semua adalah orang-orang istiqomah di akhir zaman. Kembali penulis kita, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Setelah fitnah Syam, yang terjadi berikutnya kata Rasulullah adalah mengeringnya sungai Efrat di Irak. Dan ini sudah terjadi sejak 2014. Sungai Efrat, ini sungai Efrat, 3 di antara sungai terbesar di Timur Tengah, Nil, Tigris dan Efrat. Sejak 2014 sungai Efrat sudah kering. Ini sudah terjadi ya. Takkan terjadi kiamat atau di penghujung zaman akan kering terlebih dulu sungai Efrat, kering di zaman kita. Kemudian berikutnya, ini adalah tanda-tanda lepasnya Dajjal. Nabi bercerita, halo, fokus kembali. Nabi kita bersabda, Dajjal akan lepas dari ikatan dan belenggu yang mengikatnya apabila 3 tanda alam ini sudah terjadi. Dan Masya Allah, 3 tanda alam ini ternyata seluruhnya di Palestina tempatnya. Saya waktu Idul Adha kemarin berangkat bareng istri dengan 96 orang jamaah, kami menyaksikan 3 tanda alam ini. Dan sudah terjadi ketiga-tiganya. 1, yaitu danau Tiberias sudah menyusut airnya. Sejak 2003 sampai 2013 dan 2015, danau Tiberias positif menyusut airnya sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Dan penyusutannya semakin ekstrim. Yang kedua, apabila mata air Zuhar, ini tak jauh dari danau Tiberias, penduduk bercocok tanam dengan mata air itu dan makan minum mereka dari mata air ini. Mata air apa namanya? Mata air Zuhar. Sudah kering, tidak meneteskan air 1 tetes pun. Hampir 3 tahun ini, mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan air 1 tetes pun sekarang ini. Dan yang ketiga, ini tanda-tanda Dajjal sudah lepas ya dari ikatannya. Nabi bersabda, dari Dajjal lepas sampai dia muncul ke tengah-tengah manusia dan menyebarkan fitnahnya, ada jarak waktu 40. Nabi tidak menjelaskan 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Nabi tak menjelaskan. Tapi saya mengkaji hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Maka setelah saya mempertautkan antar hadis dengan hadis, setelah saya membaca banyak kitab-kitab, setelah saya mendiskusikan dengan berbagai ulama yang kapabel dalam masalah ini, akhirnya saya lebih berat keyakinan saya bahwa itu adalah 40 bulan sejak tanda-tanda ini ada. 40 bulan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang ketiga adalah kebun kurma. Kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah lagi. Inilah yang kami saksikan. Kebun kurma di Baisan. Baisan ini di mana? Berbatasan Palestina dengan Yordania. Wahai Bapak Ibu, ini sudah kejadian sekarang ini. Oke? Nah, selanjutnya apa yang terjadi berikutnya? Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi berikutnya adalah apabila penguasa Mekah Madinah pada saat itu sudah kembali jahiliyah dan pintu-pintu dosa maksiat mereka buka. Sudah apa belum? Dari 2016 oleh Muhammad bin Salman. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini KSA sudah menjadi jahiliyah kembali. Satu persatu buhul-buhul syariat Islam dilepaskan. Satu persatu dosa-dosa dan pintu-pintu maksiat dibuka. Ya, ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya adalah tangan mencincang, bahu memikul. Ini yang terjadi berikutnya. Huru hara dan petaka-petaka dahsyat. Ini yang terjadi berikutnya. Dan sebagiannya sudah mulai. Simak saja dulu ya, simak saja dulu. Semuanya ada riwayatnya. Kalau Bapak Ibu ada rezeki, ada duit, tolong pergi ke toko-toko buku. Cari buku judulnya adalah Ensiklopedia Akhir Zaman. Judul bukunya Ensiklopedia Akhir Zaman. Ditulis oleh seorang ulama Palestina yang lama di Mesir dan menjadi doktor di Mesir
Buku ini namanya ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Dalil-dalil yang saya sebutkan ini didapatkan dalam kitab itu. Agar Bapak Ibu tidak mengatakan saya sedang mendongeng, nakut-nakutin orang. Silakan temukan dalil-dalilnya. Nah, yang terjadi adalah ini akumulasi dari semua dosa ini adalah terjadi huru-hara dan petaka-petaka dahsyat. Lihat, yang pertama, Nabi mengatakan kemarau ekstrim mulai melanda dunia selama 3 tahun berturut-turut. Kemarau ekstrim. 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Sejak 2017 saya sudah peringatkan bahwa para pakar ahli alam bumi kita ini mengatakan 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau yang ekstrim bertahun-tahun, ya, 3 tahun berturut-turut. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, pertanyaannya, benarkah ini yang dimaksud oleh Rasulullah? Tapi benar Pak, 2019 kemarin seluruh dunia mengalami kemarau yang berat. Betul tidak? Panas yang dahsyat di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dan 2020 ini sebentar lagi kita akan saksikan, panasnya akan lebih panas daripada 2019 kemarin. Akan lebih panjang. Sama-sama kita saksikan nanti. Kemudian setelah itu akan terjadi pandemi, yaitu menyebarnya penyebaran penyakit menular yang mematikan. Penyakit-penyakit mengerikan, yang keras dan dahsyat, mematikan. Berikutnya akan terjadi kelaparan. Kelaparan yang merata di seluruh dunia. Sekarang Bapak Ibu, untuk Cina saja, jutaan lahan, bahkan ratusan juta lahan di daratan Republik Rakyat Tiongkok, ya, ini diserang wabah hama ulat bulu sehingga gagal panen, wahai Bapak Ibu. Jadi bukan hanya belalang yang jumlahnya datang, bukan hanya burung, bukannya nyamuk-nyamuk raksasa, tapi juga ulat bulu yang memakan pertanian yang ada di Cina. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kota-kota yang sekarang udah 90 negara terinfeksi virus COVID-19. 90 negara. Demikian dari WHO. Wahai Bapak Ibu, akan terjadi kelaparan yang global. Dan Nabi sudah bersabda, persiapkan makanan selama 1 tahun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus waspada dengan ini, kelaparan global. Sudahlah kemarau ekstrim yang akan mematikan banyak. Bapak Ibu, sejak 23 Januari, kota-kota 80 kota di Cina ditahan, tak boleh keluar penduduknya, ya. Ini berdampak kepada tak terkira peternakan yang mati, yang punya ribuan sapi, yang punya jutaan ayam, yang punya peternak kambing dan sebagainya mati sebab rakyatnya nggak boleh keluar. Mau dikasih makan apa? Siapa yang mau ngasih makan? Nggak boleh keluar. Nah, ini kematian yang dahsyat bagi hewan ternak. Dan ini sekarang ke Korea Selatan, ke Iran, ke Italia, Jepang, ya, negara-negara hebat dan maju, bahkan Amerika juga sudah kena pandemi ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini mengerikan ya, kelaparan global. Pada akhirnya nanti kata Rasulullah, tak akan terjadi kiamat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim di kitab Al-Adabul Mufrad, tak akan terjadi kiamat karena lapar, tetangga tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga demi berebutan sepotong roti. Ini akan terjadi Bapak Ibu, dan ini mengerikan sekali. Saya berharap ketika itu Bapak Ibu sudah tidak lagi di kota-kota besar. Saya berharap ketika itu Bapak Ibu sudah ada di tempat-tempat yang terpencil, di daerah yang jauh dari laut, jauh dari gunung berapi, jauh dari kota-kota besar, ada di daerah perbukitan yang mempunyai air yang banyak, sumber air yang banyak, tanahnya subur, dan Bapak sudah punya rumah di situ, Ibu sudah punya rumah, tetangga-tetangga Bapak adalah orang-orang beriman yang juga sama-sama tinggal di situ. Orang beriman saling jaga-menjaga, lindung melindungi. Inilah yang saya sarankan di akhir zaman, hendaknya kita punya masing-masing perkampungan orang-orang beriman di akhir zaman. Ini yang saya harapkan, Pak. Sebelumnya saya mengajak, ayo Bapak Ibu, tapi sejauh ini tidak begitu banyak yang memenuhi panggilan ini, ya. Saya berkata setiap provinsi siapkan, tapi harus ada ulama di situ, harus ada ulama di tengah-tengah itu. Dan ini jangan jadi bahan penipuan lagi. Bapak Ibu nanti asik ditipu orang aja terus, ya. Karena mendengarkan kajian ini, mulailah orang-orang yang tak takut kepada Allah mengatakan inilah kampung akhir zaman. Kami persiapkan penipuan terjadi, investasi bodong juga lagi-lagi terjadi. Kalau saya di pesantren di Payakumbuh Sumatera Barat, kawasan saya tidak luas, hanya 185 hektar. Itu tidak luas. Makanya saya tidak begitu berani memanggil, ayo Bapak Ibu. Saya hanya panggil orang-orang yang saya kenal. Ayo silahkan merapat. Ayo silahkan merapat.
Tapi orang yang nggak saya kenal, saya akan perhatikan baik-baik dulu. Saya lihat orang ini, serius enggak? Saya pelajari keluarganya. Saya diskusi dulu dengan dia. Lalu silahkan mempersiapkan diri di sana. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya yang terjadi adalah tertahannya jamaah melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ini ada hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis riwayat Ad-Dailami, Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, takkan terjadi kiamat sampai ada tahun-tahun umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terhalang haji dan umroh. Sekarang untuk informasi bagi Bapak Ibu, bahwa pemerintah Arab Saudi karena wabah ini bukan hanya melarang orang dari luar, warga sendiri pun dilarang melaksanakan umroh. Mukimin juga dilarang. Qadarullah ada 2 sahabat saya di Mekah itu dan sudah lebih 22 tahun tinggal di sana. Dan satu lagi ada sahabat saya memang sudah juga tinggal di sana. Mereka mengatakan, Jumat kemarin kami seluruhnya hanya bisa sampai di luar, masuk ke dalam terhalang. Dan ini bahaya besar bagi bumi, Pak. Kalau sempat tawaf di Ka'bah sudah terhambat. Kalau sempat ibadah di tanah haram sudah terhalang. Jadi jamaah yang masih ada di Mekah sekarang itu, Pak, sisa yang udah terlanjur masuk, mereka yang masih bisa tawaf di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nanti mereka sudah keluar, sudah habis masanya, yang masuk lagi nggak ada. Dan bumi bergantung kepada energi positif yang muncul akibat orang-orang tawaf sekitar Ka'bah. Orang-orang yang beribadah di tanah haram, bumi ini sangat bergantung penuh kepada sumber energi paling positif yang bisa menstabilkan bumi dan menetralkan bumi ini. Tapi ketika orang-orang terhalang beribadah ke sana, maknanya hawa hitam yang menguap ke permukaan, yang menimbulkan kutukan bumi dan kemarahan laut, yang kemarahan udara dan langit. Bapak Ibu, karena dosa-dosa yang dibuat manusia, maka ini takkan ada penetralnya lagi. Penetralnya adalah amal soleh yang dibuat orang-orang beriman sekitar Masjidil Haram, dan itu terhalang sekarang. Maka bumi akan labil dan bencana-bencana dahsyat akan terjadi. Ya. Kemudian berikutnya terjadilah pertarungan internal anggota keluarga kerajaan yang memimpin Mekah Madinah. Ini adalah perkelahian. Perkelahian internal keluarga kerajaan, ya, keluarga KSA. Kapan terjadi? Ketika meninggal seorang raja yang memimpin Mekah Madinah. Nah, sekarang Bapak Ibu informasi buat Bapak Ibu, 3 orang pangeran, yaitu Pangeran Mut'im bin Abdullah, anak kandung Raja Abdullah yang kemarin menjadi raja di Arab Saudi sebelum Raja Salman. Yang kedua, Pangeran Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota, dan yang ketiga Pangeran Khalid bin Tolal sebagai orang terkaya di Arab Saudi, ya. Wahai Bapak Ibu, ketiga pangeran ini punya militer, punya polisi, punya senjata, punya kekayaan, dan mereka sedang perang dingin. Mereka hanya menunggu Raja Salman meninggal dunia. Kalau Raja Salman meninggal dunia, seandainya mereka berkelahi memperebutkan kekuasaan, fix sudah, inilah dia masanya. Mereka akan bertengkar, berkelahi, dan sampai berbunuh-bunuhan. Sekarang buat informasi Bapak Ibu, pagi-pagi ini menjelang kemari, saya baca berita bahwa Raja Salman sedang koma sekarang, atau sedang menuju sakaratul maut. Semoga ini hoax, amin. Kalau benar, semoga Allah sembuhkan beliau, amin. Kalau seandainya memang benar, semoga Allah sembuhkan beliau. Semoga beliau kembali sehat, amin. Tapi kalau beliau meninggal dunia, semoga beliau husnul khotimah, amin. Dan semoga tidak terjadi pertengkaran. Cuman yang nyatanya seluruh dunia tahu 3 pangeran ini sedang perang dingin. Mereka hanya menunggu Raja Salman meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Benar nggak ini terjadi? Allahu a'lam. Merinding kita Bapak Ibu, merinding kita. Ya. Dan ini juga akan menyebabkan perpanjangan terhalangnya orang-orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Betul tidak? Kalau orang sedang perang dalam negara orang, nggak mungkin jamaah akan diizinkan untuk masuk. Betul tidak? Ini akan mengerikan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ini perang-perang hebat, perang-perang dahsyat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di akhir zaman kata Nabi, kamu akan berperang 1. Wa tuqatilunal Hinda, kamu akan berperang melawan India, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang melawan. Sekarang India cari gara-gara. Mereka bantai-bantai umat Islam. Padahal harusnya
Kesepakatannya April baru mulai dilaksanakan undang-undang yang sudah resmi oleh pemerintahan India. Tapi dari sekarang mereka sudah mulai membabi buta dan menghancurkan masjid-masjid, ya, membuldozer rumah-rumah ibadah umat Islam dan membakar rumah-rumah, membakar pasar-pasar, membunuh umat Islam. Mereka sudah mulai cari gara-gara. Sehingga ulama-ulama dunia, bahkan ulama besar sekelas Zakir Naik mengumumkan jihad menuju India. Masya Allah. Rasul berkata, siapa yang berperang nanti di India, lalu mereka terbunuh, mereka akan syahid dan mereka masuk surga tanpa hisab. Seandainya ada yang berminat, nanti terbuka pintunya umpama, jangan sampai Bapak tidak termasuk di antara mereka. Karena ini yang terdekat, Pak. India paling dekat dengan kita. India yang ada di Indonesia ini, kalau seandainya kejahatan di India sana kepada umat Islam masih berlanjut, mereka tak layak juga ada di Indonesia. Setuju? Kita tak rela bumi Indonesia ini dipijak oleh orang-orang yang membantai umat Islam di India. Berikutnya, di akhir zaman kata Rasulullah, kamu akan berperang di Syam melawan musuh-musuh Allah. Syam itu Palestina melawan Yahudi, ya. Ini dia, Syam. Satu, Palestina melawan Yahudi. Dua, Suriah melawan Syiah, ya. Siapa yang terbunuh di antara mereka, mereka syahid dan mereka masuk surga tanpa hisab. Demikian Rasulullah SAW bersabda. Dan perang besar ketiga, yaitu kamu akan berperang melawan suatu bangsa, matanya sipit, hidungnya sepet apa? Nauzubillah, apa nama? Pesek. Hidung mereka pesek, mata mereka sipit, ya. Kemudian warna kulit mereka putih pucat dan ada kemerah-merahannya. Nabi mengatakan demikian. Berarti ini adalah. Kemudian di sini nanti akan terjadi, tak lama kemudian akan terjadi PD3, Perang Dunia Ketiga. Kemudian terjadi berikutnya Perang Armageddon atau Malhamah Al-Kubra. Ya, di masa-masa ini terjadi Perang Al-Malhamah Al-Kubra. La haula wala quwata illa billah. Perang. Ini adalah perang-perang yang mengerikan. Kemudian terjadilah pembunuhan seorang lelaki yang paling terkenal di dunia, paling dicintai orang-orang beriman. Kematiannya dengan cara dibunuh. Marah orang-orang beriman satu bumi, marah seluruh malaikat yang ada di langit. Dan Allah menghibur setelah matinya laki-laki yang beriman ini. Rasulullah menyebutkan nafsun zakiyah, lelaki yang memiliki jiwa yang mulia. Dia mati dengan cara dibunuh. Langsung dihibur oleh Allah, terdengarlah kabar Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Dan memang Al-Mahdi nanti, ini belum saya sebutkan, gempa-gempa dahsyat. Gempa-gempa di Mekah, Madinah, ya, gempa-gempa dan bencana-bencana alam di seluruh bumi. Dan bencana-bencana alam di seluruh bumi, ya. Jika ini sudah terjadi, Al-Mahdi akan dibaiat, ya. Siapa Al-Mahdi? Siapa Al-Mahdi? Pimpinan tertinggi umat Islam di akhir zaman yang menjadi penawar bumi ini. Dia keturunan kandung Rasulullah SAW dari Hasan bin Ali. Dia nanti dibaiat di depan Ka'bah. Ciri-ciri kemunculannya adalah seorang lelaki dikejar-kejar dari Damaskus dan dia ada di Madinah saat itu. Dia lari ke Mekah. Yang mengejar sampai di Madinah dan terus menuju ke Mekah mengejar laki-laki tersebut. Yang mengejar sampai di kota Al-Baida, sebuah kota kecil perbatasan Mekah Madinah. Saat mereka di Al-Baida, Allah gempakan Al-Baida, terbelahlah tanah di kota Al-Baida, seluruh kota, bangunan, toko, penduduk, masyarakat, dan yang mengejar tenggelam di Al-Baida. Maka laki-laki yang dikejar yang sudah masuk Mekah itulah Al-Mahdi. Itu cirinya. Kalau bukan itu cirinya berarti bukan Al-Mahdi itu. Yang ngaku akulah Al-Mahdi, jangan terima. Al-Mahdi itu nggak ngaku-ngaku, tapi dia nanti dikejar-kejar untuk dibunuh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, baru setelah itu terjadilah hantaman meteor. Hantaman meteor. Ini yang menimbulkan dukhon. Baik Bapak Ibu sudah dengar ini kabar-kabar yang akan menimpa, yang akan terjadi. Bagaimana NASA menceritakan 2020 ini sangat banyak meteor yang mendekati bumi. Coba buka YouTube, buka situs asli NASA Pak. Bagaimana bumi kita diancam oleh beberapa meteor yang akan menabrak atmosfer bumi kita. Tidak tahulah, karena di dalam 5 surat Al-Mulk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, surat Ad-Dukhan, ya, Allah menceritakan hantaman meteor. Rasul mengatakan meteor akan menabrak bumi ketika kamu semua nanti menyaksikan penguasa Mekah Madinah. Saya sebutkan dengan penguasa Mekah Madinah,
sudah tergila-gila dengan musik. Sudah menghadirkan penyanyi-penyanyi yang meliuk-liuk dengan tarian-tariannya. Sudah bergila-gila dengan minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan. Sejak 2016 Arab Saudi sudah melakukan ini. Betul tidak? Maka pada masa itu akan terjadi hujan meteor, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengakhiri semua teknologi yang ada. Pada saat Al-Mahdi nanti memimpin kalian, kalian akan perang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Kendaraan kalian kembali pada saat itu kepada kuda. Semua teknologi yang ada berakhir. Albert Einstein juga menyatakan pernyataan yang hampir sama. Perang dunia ketiga nanti kalian semua akan perang dengan senjata manual. Saya tak tahu senjata apa yang kalian pakai pada masa itu. Yang pasti seluruh teknologi senjata super canggih yang kalian siapkan hari ini tidak ada yang bisa kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Ini pernyataan Albert Einstein. Kemudian Steve Jobs juga menyampaikan pernyataan yang hampir sama. Setelah nanti saya meninggal dunia, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Nah, seorang pakar astronomi dunia, Michel Penn, ini menjadi rujukan kebanyakan daripada pakar astronomi dari NASA, mengatakan bahwa ada peluang bumi ini dihantam oleh meteor. Di atas tahun 2013-an ada peluang, Bapak Ibu. Dan hantaman meteor ini akan menimbulkan kegelapan nyata di muka bumi yang kita sebut dengan istilah dukhon. Dan wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah itu semua teknologi musnah. Jadi sudah mendebarkan keadaan kita. Maaf, persiapan kita apa Bapak Ibu? Apa persiapan kita? Iman dan amal soleh. Tidak ada yang lain.